berkaitan dengan MSDM, ya, penggajian. Coba sharing. Ya, saya refresh sebentar ya. Jadi di topik 4 kita membahas audit proses manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan bagaimana kita membayar gaji, ya. Jadi pertama kita pahami dulu proses bisnisnya seperti apa, kemudian risiko pengendaliannya seperti apa, dan setelah itu kita bisa lakukan uji substantif khusus untuk proses MSDM ini. Setiap proses itu punya kekhususan dalam uji substantifnya masing-masing karena disesuaikan dengan proses bisnisnya, ya. Di manajemen sumber daya manusia ini intinya berkaitan dengan penggajian, ya. Gaji karyawan itu tentu saja dicatat kalau dia ada bukti pekerjaannya, ya. Jadi tapi dimulainya dari awal sekali, dari sejak karyawan itu masuk sudah ada catatannya. Jadi seorang karyawan masuk ke satu organisasi itu sudah mengharuskan perusahaan atau organisasi membayar gajinya, ya. Dan makanya harus dimulai tanggal masuknya kapan, ya itu penting karena itu adalah status dia sebagai seorang karyawan yang perusahaan harus juga menghitung kewajibannya untuk dibayar ke mereka kapan. Nah itu. Makanya kalau di pegawai negeri ada istilahnya TMT. TMT itu tanggal mulai tugas, kalau salah. Ya. Tanggal mulai tugas itu tanggal dia dihitung sebagai karyawan dan dihitung pula kompensasinya sejak tanggal tersebut, ya. Jadi dari atasannya langsung di mana dia bekerja itu akan mengusulkan permintaan karyawan, kemudian ada otorisasi personel ke bagian khusus, bagian SDM, bagian personalia. Kalau karyawan itu sudah diterima, maka dia harus dibikin data personel dia, perubahan data personel. Nah, perubahan data personel dalam file induk itu harus dilakukan oleh khusus bagian SDM atau bagian personalia. Update-nya ke situ. Kalau karyawan itu misalnya berhenti atau bekerja, maka dia harus dicabut datanya dari data personel karena tidak ada lagi perusahaan punya kewajiban membayar gaji dia, ya. Termasuk kalau yang bersangkutan meninggal dunia, ya, dan lain sebab yang menyebabkan dia tidak bekerja lagi. Dan kemudian data-data yang ada itu diserahkan ke bagian penggajian agar dia membuat daftar gaji, ya, register gaji, dan ada file induk penggajiannya. Dia dibantu oleh bagian TI yang akan memaintain berbagai catatan penggajian. Ya, jadi ada bagian memulai transaksi, kemudian kedua kalau karyawan itu bekerja, ya. Tadi saya ceritakan tadi yang awal dia bekerja, setelah dia bekerja maka dia harus ada bukti pekerjaannya. Paling gampang adalah kalau karyawan kantoran harus ada bukti kehadiran, ya kan, bukti kehadiran dalam pekerja, atau dia punya kartu jam kerja yang menunjukkan berapa lama dia bekerja. Karena kalau untuk menghitung tenaga kerja langsung dihitung dari jam kerjanya. Untuk karyawan administrasi umumnya overhead cost, jadi tidak langsung dihitung, ya. Tapi dasar pencatatan waktunya harus ada sehingga kita bisa memberikan gaji kepada dia. Kebanyakan perusahaan mungkin menghitung daftar kehadiran, mungkin ada insentif khusus kalau untuk kehadiran, ya. Ada gaji pokok, ada insentif khusus kehadiran, dan ada lain sebagainya. Harus ada beda antara gaji dan upah, ya kan. Gaji itu yang sifatnya tetap, kalau upah variabel biasanya, ya, variabel tergantung dari berapa banyak dia bekerja. Nah, dari situ, ya, dicatat. Kalau di perusahaan kan ada semacam check log, kalau yang kartu itu atau dia pakai metode elektronik bioritmik, pakai sidik jari atau mata atau berbagai macam bentuk pengenal pribadi lainnya, itu adalah bukti dia masuk kerja kapan, kemudian dia pulang kerja kapan, ya. Itu dihitung sebagai dasar menghitung dia kehadiran. Itu akan diserahkan ke atasannya akan menyerahkan ke bagian personalia juga, berkaitan dengan kehadiran. Baru disedik gajinya dihitung. Nanti setelah di proses pencatatan dan penggajian selesai, maka diserahkan ke bendaharawan gaji untuk dibayar gajinya. Ya. Oke, itu proses bisnis sebagian besar untuk MSDM. Nah, berarti transaksi yang terutama adalah karena kita bayar cash, ya, cash baik di bank maupun cash tunai,
maka akan jatuh ke kas, ya kan, gaji, pembayaran gaji pada kas, ya kan, jurnalnya. Nah, kemudian kalau misalnya tenaga kerja langsung, maka harus dialokasikan kepada produk. Ya, dihitung berapa tenaga kerja yang langsungnya nanti dibebankan sebagai bagian dari transaksi biaya masuk ke beban produk, ya. Kemudian ada juga transaksi berkaitan dengan akrual, maksudnya kita sudah mengakui beban cuman belum dibayar. Ya, misalnya gajian tanggal 1, tapi itu tempuh tanggal 31 bulan sebelumnya. Maka tanggal 31 kita catat dulu gajinya berapa, nanti bayarnya nggak hari itu, misalnya tanggal 1, besoknya atau berapa hari kemudian. Tapi dicatat, diakui di tanggal 31, walaupun itu belum dibayar. Ini akrual, ya kan. Beban gaji pada biaya masih harus dibayar, misalnya, biaya akrual. Jadi ini ya, proses transaksinya seperti ini, kemudian ada otorisasi, file personalia, kemudian kartu absen, clock card, time ticket yang menunjukkan dia bekerja. Ya. Kalau untuk pekerjaan sifatnya jam-jaman, mereka harus menghitung time report. Ya. Nah, kalau di karyawan pabrik ya biasanya dia khusus, cuman buat karyawan bukan pabrik, ya maksudnya gini, karyawan kantoran yang kerjanya jam-jaman ada loh, karyawan yang punya akuntan, konsultan, pengacara itu dihitung jam-jaman kerjanya. Ya, berapa ada pekerjaan untuk satu klien dihitung berapa cost dia, itu akan dibebankan ke klien, ya, itu harus dihitung juga ya. Kalau dulu saya pernah jadi akuntan, tiap bulan kami harus bikin time report. Time report itu apa yang kami kerjakan selama 1 bulan itu untuk klien mana, ya. Karena untuk klien mana ini akan dibebankan ke dia. Kalau kami tidak mengerjakan untuk klien tertentu akan masuk bagian admin. Admin itu tanggungan kantor, jadi tidak dibebankan ke klien. Seperti itu harus dialokasikan. Kemudian dari dasar data yang ada, maka dibikin register penggajian atau daftar gaji. Ya. Dan ini harus diitisarkan tadi, ya, dicatat. Ya kan tadi yang transaksi tadi beban gaji pada dia harus dibayar atau dia masih dibayar pada kas, ya, atau langsung dibayar kas atau dari bank, ya. Dan juga dihitung PPh pasal 21-nya, ya, karena ini dianggap penghasilan bagi karyawan dan perusahaan punya kewajiban untuk memotong, ya, maka bukti potong harus dipotong, nanti perusahaan bayarkan PPh pasal 21-nya ke Dijen Pajak. Kemudian kalau begitu dibayar ada buktinya. Kalau di luar negeri biasanya dikasih cek, ya, cek ini dicairkan di bank. Tapi kalau di sini tidak, ya sekarang pakai transfer aja, langsung ke rekening bank. Semakin jarang orang bayar tunai, ya, karena tunai itu agak repot ngurusnya, ya. Saya pernah kerja di perusahaan dulu, ngurusi gaji juga, karena harus bayar tunai zaman dulu, ya, zaman kuno, ya. Terpaksa harus mengambil uang ke bank ratusan juta, bawa satu kantong besar itu. Agak riskan sebenarnya itu. Saya usulkan waktu itu coba diganti aja dengan transfer atau cara lain, karena ini berisiko, ya. Belum berisiko selisih, belum berisiko pencurian, belum berisiko kerampokan, lain sebagainya. Cuman beberapa perusahaan sampai sekarang masih bayar pakai tunai itu. Agak berisiko itu, ya. Kemudian dalam penggajian harus misalnya, ya kan, ada tidak boleh terjadi, ya, orang punya kekuasaan untuk mencatat sendiri karyawannya, dia juga yang bayarin catatannya, yaitu bahaya, akan jadi kecurangan nanti. Nanti akan kita jelas ada semacam risiko yang terjadi di situ, ya. Kemudian risiko inherent khusus untuk MSDM ini tidak terlalu besar, ya. Tidak terlalu besar. Kenapa? Karena ya gaji itu biasanya tetap, ya kan, maksudnya sudah ada ketentuannya, tinggal dibayarkannya, tidak seperti pendapatan atau beban yang fluktuatif tergantung dari faktor eksternal. Tapi kalau gaji itu ya perusahaan sendiri yang mengelola, ya kan, dan relatif ada semacam rigid, ya, nggak bisa kita sembarang pecat kalau kita nggak perlu, ada semacam itu. Jadi relatif angkanya lebih konstan dari tahun ke tahun. Jadi nggak tahu. Kecuali kalau ada keluar masuk karyawan yang terlalu banyak, namanya perputaran, ya. Kalau banyak karyawan masuk, banyak karyawan keluar, itu agak menyulitkan dalam organisasi kepegawaiannya. Mungkin aja ada salah hilap pada saat mencatat keluar masuk, itu bisa terjadi. Sehingga ada risiko tinggi kalau terjadi perputaran kerja yang tinggi, ya. Nah, risiko inherent itu sebenarnya tidak terlalu tinggi seperti dikatakan, cuman khusus untuk pejabat tingginya, ya, pejabat tingginya kita nggak bisa tetapkan risikonya rendah, ya.
Kenapa? Karena pejabat tinggi ini maksudnya direktur, eksekutif, perusahaan ya, itu mempunyai motif atau kesempatan mengambil keuntungan dari, karena dia sebagai pejabat, dia bisa atur-atur sendiri ya, gaji buat dia, kompensasi buat dia seperti apa ya. Mungkin ada risiko besar di situ. Auditor harus sadar ada kemungkinan adanya risiko seperti itu ya. Walaupun kita nggak bisa langsung, kalau yang seperti ini juga agak repot juga karena sudah tinggal auditor melihat bagaimana pengendalian internal bisa mengurangi hal itu terjadi ya. Misalnya penentuan remunerasi istilahnya ya, itu ada aturannya. Kalau tidak ada aturannya seenaknya itu berbahaya ya. Ambil duit sembarangan ya. Kalau di perusahaan pribadi itu agak repot itu ya. Nah, tidak ada aturan seperti itu ya, pemilik mau ambil duit aja dari perusahaan bahwa ya, tidak ada prosedur khususnya. Kalau di perusahaan yang profesional ambil duit nggak bisa sembarangan ya kan. Nggak suka-suka hati si pemegang saham ambil duit ya, dalam perusahaan yang biasa harus dengan rapat dulu, itu pun dengan prosedur harus dibagikan sebagai dividen, bukan sebagai uang pribadi diambil gitu ya. Oke itu. Nah kemudian begitu kita paham tadi risiko inherennya tidak terlalu tinggi ya, risiko pengendalian tuh spesifik di masing-masing perusahaan kita harus uji ya, kita harus uji terutama dalam 4 proses tadi, memulai, menerima jasa karyawan, memproses dan membayar gajinya. Diuji masing-masing diuji dengan uji pengendalian. Kalau uji pengendaliannya itu ya mendukung tingkat yang direncanakan, maka tidak kita laksanakan yang direncanakan. Tapi kalau hasil pengujian tidak mendukung, maka kita harus ada modifikasi nantinya ya, terhadap risiko yang ada. Khusus untuk memahami pengendalian sama seperti yang lainnya, harus ada memahami lingkungan pengendalian, memahami proses pengendalian risiko yang 5 komponen tadi, aktivitas pengendaliannya seperti apa di situ, ya kemudian sistem informasi komunikasi dan pemantauan pengendalian khusus untuk MSDM. Ya. Auditor punya hak loh untuk melihat daftar gaji, ya kan? Tapi itu harus dijaga ya, itu konfidensial. Ya. Itu rahasia klien yang kita harus jaga baik-baik ya. Karena data gaji itu data konfidensial harusnya ya, tidak boleh sembarangan dikeluarkan ya. Di dalam perusahaan biasanya ada kebijakan bahwa gaji hanya diketahui oleh yang bersangkutan, atasannya, dan bagian personalnya. Orang lain nggak boleh tahu ya. Karena itu kesepakatan masing-masing pribadi. Kalau di perusahaan profesional seperti itu. Bahkan saya dulu pernah kerja di perusahaan multinasional, mereka kasih slip gaji itu nggak seperti slip gaji terbuka gitu. Jadi ada semacam surat. Kalau kalian pernah terima kartu PIN, ya kartu PIN-nya dari bank itu kan ada semacam surat, tapi di sini ada segel inskripsinya yang nggak bisa dilihat lewat bayang-bayang ini, kan ada ini. Di dalamnya itu slip gaji dicetak itu. Gaji jadi harus dibuka dulu, seperti buka kartu PIN itu baru dibaca. Ya. Dan orang luar nggak bisa lihat, hanya yang bersangkutan yang boleh buka. Kalau dulu seperti itu sih. Sekarang pun juga harus sama. Nah kita sebagai auditor itu punya hak, punya kewajiban, melekat di tugas kita untuk kita bisa tahu dokumen gajinya seperti apa, bagian dari inventaris dokumen kita harus lihat. Kadang-kadang lucu juga ya, kita jadi tahu oh gajinya si bapak ini segini, oh gaji si ibu ini segini ya. Tapi itu sekali lagi tidak diumbar ke luar ya, kan harus kita jaga. Kalau di antara kita ya gak apa-apa lah gitu. Sering kalau anak buah saya yang masih junior-junior seperti kalian baru kerja ya, terkagum-kagum, oh gaji ibu yang biasa kita temui tiap hari ternyata segini loh. Mau jadi ini mereka jadi ngomongin kayak gitu ya. Saya bilang jangan dibawa keluar ya, di sini aja buat pengetahuan kalian saja. Seharusnya ini nggak boleh gitu ya. Ya cukup kalian tahu keluar dari ruangan ini nggak boleh dibawa keluar ya, karena itu rahasia mereka. Ya. Bagian dari sikap profesional kita harus jaga kerahasiaan klien. Ya sama seperti profesi lain, profesi dokter, profesi pengacara dan sebagainya, kita punya kewajiban untuk menjaga etika profesi, menjaga salah satunya adalah konfidensial. Jadi rahasia klien harus kita jaga. Nah itu ya ribut waktu itu ya pengalaman saya, Pak gaji si ibu ini ternyata 40 juta sebulan, wih gila banget Pak. Nah ibu itu sudah kerja berapa lama, kamu aja baru kerja setahun 2 tahun, masa kamu minta 40 juta? Dia bilang gitu kan. Ya ibu itu sudah sekian, mungkin sebelum kalian lahir dia udah kerja ya kan,
dan kebetulan meniti karir dengan sangat kerja keras, sampailah dia posisi waktu itu kepala unit akuntansi ya, kepala section head ya, itu di bawah direktur ya, yang ngurusi akuntansi yang biasa berhubungan sama kita. Beliau segini Pak, ya nggak apa-apa kamu keep aja ya. Nah, kita harus tahu dia penetapan gajinya itu seperti apa prosedurnya, apakah ada semacam prosedur tertentu yang harus mereka ikuti ya, dan ada pengecekan ya. Tentu saja ada, kalau di kebijakan di organisasi biasanya penetapan gaji itu kan ditentukan berdasarkan promosi ya, naik jabatan otomatis dia naik jabatan, terus ada semacam bonus tahunan, terus kita tahu juga hitung-hitungannya seperti apa ya kan. Kalau perlu kita cek ke keputusannya, ya keputusan masing-masing. Walaupun kita nggak semua periksa, ya, ambil sampelnya saja. Ya. Untuk yang pengujian pengendalian kita hanya prosedurnya saja. Untuk substantif kita lihat satu-satu rinciannya. Ya. Baik tanya jawab, infeksi, observasi, walkthrough maupun pelaksanaan penghitungan kembali auditor. Karena kita perlu melakukan penghitungan kembali untuk gaji ini ya. Gaji si ini, gaji pokok segini, tambah tunjangan, tambah insentif, totalnya berapa. Kalikan misalnya kita menghitung pajak pasal 21-nya berapa. Kita bisa hitung dalam kertas kerja kita sebagai bukti bahwa memang perusahaan sudah menghitung dengan benar, akurat semua perhitungan penggajian yang dibayarkan. Termasuk kita perlu mencek juga pembayaran gajinya seperti apa. Nah, salah satu yang harus dihindari dalam uji pengendalian adalah jangan sampai perusahaan membayar karyawan fiktif. Karyawan fiktif apa? Karyawan itu nggak pernah ada, ya, cuman ada dibayar gajinya. Nah, itu berarti pencatatan atau administrasi gajinya nggak betul itu. Kenapa orang nggak ada masih dibayar? Ya, orang yang sudah berhenti mungkin ada juga masih tetap dibayar, berarti belum diupdate datanya kan. Nah, itu harus ada prosedur khusus untuk menghapus data karyawan gaji kalau karyawan itu sudah berhenti bekerja, atau karyawan itu harus benar-benar ada. Itu berkaitan dengan keterjadian. Kemudian otorisasi harus ada juga prosedur untuk izin khusus bila ada mengangkat memberhentikan karyawan, menyetujui jam kerjanya berapa, penetapan tingkat gaji, upah, komisi, tunjangan, dan termasuk juga pembuatan slip gaji harus ada tantangan khusus. Ya. Itu bagian dari otorisasi. Kemudian untuk pada saat penerimaan karyawan tadi harus ada keterjadian benar-benar orang tersebut dibayar menurut jam kerjaannya. Kelengkapan memang dia harus dibayar sesuai dengan yang dikerjakan. Ya. Kemudian akurasi atau penghitungan berapa gajinya yang dibayar, yang tadi saya bilang tadi ya, berapa gaji pokok, tambah tunjangan, tambah insentif, tambah lain-lain, itu harus akurat. Ya. Itu harus lengkap juga. Ya. Kemudian ini pisah batas berkaitan dengan kapan dibayarnya. Yang seperti saya bilang tadi, kalau misalnya itu sudah terjadi di bulan ini, harus kita masukkan ke periode ini, jangan ke periode selanjutnya. Walaupun bayarnya mungkin di periode selanjutnya, tetap kita harus hitung sekarang. Ya. Klasifikasi harus masuk akunnya, karena ada yang upah masuk ke biaya tenaga kerja langsung, ada yang bisa langsung ke upahnya. Harus benar klasifikasinya. Kemudian pada saat pembayaran itu harus ada otorisasi dan lengkap ya pembayaran ke karyawan. Terus kita kaitkan dari hasil pengendalian ini yang kita cek tadi, kita harus kaitkan. Kalau misalnya bagus ya, kita bisa sesuai dengan yang kita rencanakan. Kalau tidak, maka kita harus menetapkan risiko deteksi pada tingkat rendah dan meningkatkan jumlah prosedur substantif yang dilaksanakan. Nah, prosedur analitis substantifnya sama ya. Ada prosedur substantifnya, ada analitis dan ada yang terinci, test of detail. Yang analitis itu kita bisa menghitung rata-rata biaya gaji per karyawan dan sebagainya. Ini ada di sini, sudah kalian lihat juga ya, ada macam-macam cara menghitungnya. Pada intinya melihat apakah biaya gaji ini masuk akal atau tidak dibandingkan dengan angka-angka yang lain. Ya. Baik itu dibandingkan dengan total jumlah karyawan, total beban atau pendapatan untuk mengetahui apakah ini masuk akal atau tidak ya. Siapa tahu ada keliru di situ. Komisi penjualan juga dihitung kalau misalnya itu berkaitan dengan penjualan. Biasanya berapa persen dari penjualan akan dapat insentif yang bersangkutan. Kemudian beban tunjangan, ada tunjangan khusus biasanya kita lihat juga apakah itu masuk akal atau tidak. Untuk substantifnya kita lihat ya, untuk kelas-kelas transaksi itu maksudnya untuk yang di laba rugi, kita lihat keterjadian, kelengkapan, otorisasi, akurasi, bisa batas dan kualifikasi yang saya bilang tadi, tapi lebih terinci kalau tadi pengendaliannya, sekarang ke rinciannya.
Untuk saldo account juga sama, kita lihat keberadaannya. Untuk yang saldo account berarti di akrual ya, di pencatatan di di neraca berkaitan dengan utang gaji, ya utang PPh pasal 21-nya. Kemudian penyajian dan pengungkapan khusus tentang gaji seperti apa? Ya. Apakah sudah lengkap? Ya. Umumnya tidak banyak ya, cuman ini ada apakah semua sudah dilaporkan dengan cukup ya? Terutama nanti dikaitkan beban gaji ini dengan kewajiban perpajakannya, dan juga nanti ada hitungan khusus berkaitan dengan tunjangan masa kerja ya, employee benefit, employee benefit berkaitan dengan pensiun ya, biasanya ada berkaitan dengan pensiun yang harus juga dihitung berapa kewajiban yang harus perusahaan berikan kepada karyawan ya. Pensiun benefit ini contohnya di misalnya Indofood ya, Indofood ini punya pengungkapan khusus berkaitan dengan liabilitas imbalan kerja karyawan. Ya. Ini imbalan kerja itu maksudnya ada program pensiun yang karyawan perusahaan berikan pada karyawan. Ya. Program pensiun iuran pasti dan program pensiun manfaat pasti. Ya. Jadi perusahaan menyelenggarakan program pensiun yang uangnya itu dikutip dari gaji karyawan tiap bulan. Itu disimpankan oleh perusahaan, nanti begitu karyawannya pensiun akan dibayarkan. Jadi perusahaan swasta pun punya program pensiun. Kalau perusahaan swasta besar punya. Ya. Jadi karyawan begitu berhenti bekerja nanti akan terima pensiun dari hasil yang dia kumpulkan selama dia kerja. Kemudian terakhir baru kita evaluasi apakah ada kesalahan yang ini enggak di bidang pengajian. Ya. Kalau jumlahnya besar dari yang toleransi, maka kita harus minta adjustment. Ya, itu sepintas mengenai penggajian. Ya. Ada pertanyaan berkaitan dengan penggajian ini? Oke, kemarin ada tugas kalau yang ini ya berkaitan dengan uji substantif ya. Nanti saya lihat ya, saya belum cek lagi jawaban kalian ya. Nanti saya akan lihat di situ ya. Lanjut aja sekarang saya langsung ini aja ke selanjutnya ya. Proses manajemen persediaan. Saya rapel aja semua penjelasan di hari ini. Kalau tadi berkaitan dengan tenaga kerja ya, yang ini berkaitan dengan cost sehubungan dengan persediaan ya. Ini sorry, kok ini? Manajemen persediaan. Bentar. Manajemen persediaan kemarin nggak saya bikin ini ya, sorry. Nah, kita langsung saja ke modul. Bentar saya buka dulu. Kemarin saya kemarin saya suruh kalian mengerjakan ini ya, yang analisis substantif untuk prosedur MSDM ya. Kita bahas bentar. Saya buka dulu tugasnya kemarin. Tolong kalian siapkan yang tugas yang berkaitan dengan analisis substantif untuk MSDM. Untuk kita diskusikan. Nah, kemarin itu saya minta kalian mengerjakan prosedur analitis dengan 3 rasio saja, yaitu rasio pendapatan per karyawan, rasio total biaya gaji dan upah terhadap total pendapatan, kemudian perbandingan liabilitas gaji dan upah dengan tahun sebelumnya. Ya, liabilitas itu adalah berkaitan dengan biaya harus dibayar, yang akrual biaya harus dibayar dengan tahun sebelumnya. Oke, ada yang mau
bisa sharingkan jawabannya, nanti saya komentari, saya betulkan seperti sebelumnya juga. Ada yang mau? Nanti saya betulkan punya kalian, udah pasti saya betulkan. Kalian udah jawab, terima jawabannya betul. Ada yang mau? Sebelum saya tunjuk. Tugas yang mana nih, Pak? Yang MSDM yang dulu menghitung gaji. Yang ini loh, saya buka Nueva bentar ya. Yang ini. Nah, ini kan ada sesi 9 audit proses manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada prosedur analitis berkaitan dengan proses MSDM. Ya. Ada 28 orang sudah memberikan jawaban berkaitan yang ini. Maksudnya, kalau kalian sudah mengerjakan, tolong diskusi di sini. Saya betulkan nanti buat contoh yang lain. Ini, lihat kan yang ini ya, yang di Nueva sesi 9. Prosedur analitis substantif proses MSDM. Ada yang mau? Kalau nggak saya tunjuk. Nia Aulia ada? Nia? Ada, Pak. Ya. Ada nggak jawaban kamu? Bentar, Pak. Bentar, dari PPT-nya, Pak. Lupa Ya. ada judul. PPT-nya dulu buka. Kalau di sharing. Kalau nggak bisa sharing, kirim aja ke WA saya nggak apa-apa. Ke grup. Bentar. Itu, Pak, lagi nyari PPT-nya. Lupa. Ada berjudul soalnya, Pak. Tanggal 21 November kemarin itunya. Atau saya bukakan di sini deh kalau kamu bingung nyari. Iya, kamu masukkan kan? Ada kirim kan waktu itu ya? Lagi, Pak. Ada. Ntar saya buka dulu ya. Nah, ini Aulia ya ada. Nggak telat jawabannya. Saya buka dulu ya. Tembaga Mulia Semanan ya nggak? Nama perusahaannya? Iya, Pak. Oh. Mana tadi barangnya? Nggak keluar. Nggak bisa saya klik. Saya klik aja. Sorry. Saya buka. Nah ini. Harusnya ditulis namanya sesuai tugasnya. Nih ya, jadi nggak kebingungan nantinya. Karena tugasnya ini kan macam-macam, tapi pakai nama satu perusahaan. Oke, saya sharing punya Nia ya. Pakai warna pink ini enggak? Pinky. Iya, Pak. Nah, ini ya. Ini perusahaan apa nih ya? Tembaga Mulia Semanan. Perusahaan apa sih ini? Kayak pabrik tembaga semen gitu, Pak. Oh, pabrik tembaga. Iya. Oke. Jadi minta dihitung 3 tadi ya, pendapatan per karyawan, total biaya gaji. Coba terangkan ini nih ya, maksudnya apa?
Jadi yang pertama ada pendapatan per karyawan. Cara menghitungnya itu total pendapatan sama jumlah karyawan. Di PT Tembaga Mulia Semarang Tbk itu di tahun 2018-nya total pendapatannya ada, ini bisa dilihat 737.231.548, dan jumlah karyawannya ada 339. Dan di PT Tembaga Mulia Semarang juga di 2019-nya total pendapatannya ada 583.827 dan jumlah karyawannya 342. Jadi cara menghitung penurunan pendapatannya, total pendapatan dibagi jumlah karyawan. Jadi hasil di 2018 turun ya, turun 2.100.000, sekarang cuma 1,7 per karyawan. Kenapa ya? Iya, mengalami penurunan. Pendapatan dia turun. Iya, pendapatan dia turun. Iya, Pak. Kenapa ya? Pendapatan dia turun, karyawan dia justru naik. Oke, lanjut sekarang ke rasio biaya gaji. Terus rasio total biaya gajinya, Beban gaji ya. total beban gaji dan upah di 2018 pada Tembaga Mulia Semarang mendapatkan 233.207 dan total pendapatannya 737.231.548, dan pada Tembaga Mulia Semarang di tahun 2019 ada 226.687 dan total pendapatannya ada 583.827.527. Dari hasil data yang didapatkan, PT Tembaga Mulia Semarang Tbk pada tahun 2019 mengalami peningkatan hasil total terhadap pendapatan menjadi 0,0039 dari tahun 2018. Ya, cuman kok angkanya kecil sekali ya, 0,00, nggak keliru nih. Secara umum sih ini tidak masalah ya, ini karena harusnya naiknya pendapatan atau turunnya pendapatan diimbangi dengan turunnya beban juga. Kalau ini kasusnya kan dia turun pendapatan, bebannya turun juga. Cuman saya masih ragu betul tidaknya angka ini ya. Kok kecil sekali? Biaya gaji itu lumayan loh, biasanya sekitar berapa persen, ini di bawah 1%, kecil sekali. Oke, lanjut ke ini yang ketiga. Dan adapun rasio perbandingan liabilitas gaji dan upah dengan tahun sebelumnya itu saya pakai pajak PPh 21, Pak, di mana PT Tembaga Mulia Semarangnya pada tahun 2018 74103 dan 2019-nya 63158, 2017-nya 74103. Dari hasil data yang didapatkan pada Tembaga Mulia Semarang bahwa rasio perbandingan antara liabilitas gaji dan upah mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 0,54 dari hasil tahun 2018 sebesar 1,39. Jadi turun ya. Iya. Oke. Sekarang saya cocokkan angka kamu betul enggak dengan melihat laporan keuangan. Saya nggak punya, saya download dulu ya. Apa itu namanya? Tembaga Mulia Semarang. Tahun 2019. Ntar saya download bentar ya. Ini punya Nia, nanti saya betulkan ya. Ini mungkin ada keliru kamu ambil angkanya, kok kecil sekali gitu. Saya curiga. Apa nggak sesuai ini. Masih belum kebuka, tapi saya
langsung perbaiki di sini aja, di slide aja. Agak lama ya, agak relatif. Kemarin banyak tanya Japri juga ke saya, bingung cara mencari angkanya ini. Harus dibiasakan ya. Memang kan kalau dilihat laporan keuangan yang kalau perusahaan besar itu apa namanya kompleks sekali isinya ya. Cuma kan harus biasa, mudah, harus tahu cara mencarinya ya. Kita buka dulu. Kalau tadi yang nomor 3 tadi, ya ini nomor 3 ini ya, itu bukan hanya pajak, tapi liabilitas itu macam-macam ya. Nanti kita lihat di laporan keuangan perusahaan ini seperti apa. Karena masing-masing perusahaan beda posnya ya, jadi harus di lama betul ya. Kalau bab selanjutnya belum sempat kita hari ini, kita nanti tambah di pertemuan selanjutnya. Pokoknya setiap tugas yang diberikan nanti kita bahas satu-satu. Kalau nggak sempat hari ini kita cari waktu lain. Kalau saya menerangkan bab baru, nanti mungkin saya tambah di luar. Ya. Di kuliah apa? Kuliah rekaman aja. Karena harapan saya kalau kalian belajar audit ini harus paham, ya, harus paham konteksnya, termasuk mencari datanya seperti apa, masuk akal apa tidak datanya seperti apa. Auditnya agak susah memang mata kuliahnya karena kalian tidak terbiasa dengan yang dikerjakan. Kalau cuma belajar teori saja nggak paham. Jadi makanya saya bawa tiap minggu saya beri tugas langsung ke perusahaan asli sebenarnya supaya kalian paham konteks seperti apa. Jadi kayak contoh seperti ini kan kita tahu. Ya. Oke, ini bisa lihat ya laporan keuangan Tembaga Mulia Semangat. Nah, kita lihat laporan keuangan aja sekarang. Ini laporan tahunan laporan keuangan ini ya. Kita lihat ke belakang saja. Pertama tadi kita mau nyari apa tadi? Tasya. Ini ya. Pendapatan per karyawan ya. 737. Pendapatan berarti kita lihat di laporan laba rugi. Tapi ini angka, pakai dolar dia ini ya, pakai dolar US dollar, tapi angka penuh ya. Hati-hati kalau bacanya nih ya, kalau di dalam rupiah, karena angka rupiah kita tuh besar sekali, denominasinya kadang-kadang kita potong ya, dalam miliaran rupiah atau triliunan rupiah. Ya. Kalau dolar karena angkanya lebih kecil, dia pakai angka penuh. Jadi ini dalam dolar. 583 737, oke tadi ini ya sudah nulis betul ya. Angkanya penuh nggak? 5, ya, barat. Makanya sudah kecil banget, ternyata juga angkanya dolar. Ya. Angka dolar kan lebih kecil, kan? Dolar itu 14.000 kalau dikonversikan. Terus jumlah karyawan, lihatnya di sini biasanya.
Mau dapatnya di mana nih ya, jumlah karyawannya? Bentar, Pak. Di mana dapatnya angkanya itu? Lupa. Bentar, Pak, nyari. Apa? Ini ada nih. Pada tanggal 31 Desember 265. 265 karyawan tetap, 261 untuk tahun 2018. Angka kamu lainnya. Kamu 339, 3342 dari mana? Atas tuh ada Joko nggak salah, Pak. Iyalah, ini kok 265 karyawan tetap, ini 261 katanya. Atasnya sebelah mana? Apa di laporan ini kah? Laporan tahunan di atasnya kah? Mungkin tertulis itu apa? Sebaiknya pakai yang di laporan keuangan saja ya. Berarti 265, 261 ya. Oh, iya, Pak. Berarti ini ya. Ini betul angkanya ya. Dibagi 261 kalau 2018, 261. Ya, 261. Dapat berapa? Sedangkan yang satunya 583 tahun 2000. Ini dibagi 265. 265 ya. Terus kamu hitung sendiri ya. Ya, Pak. Nah, ini saya kasih tanda merah yang saya hitung ya. Ini kan terjadi penurunan ya. Kita harus cari tahu kalau baca ini di laporan tahunan ini penjelasan dia turun kenapa. Itu bagian depan biasanya. Supaya kita ambil kutip dari situ. Ya, anggaplah kalian menanyakan ke mereka ya. Kan tanya jawab nih, kenapa lah pendapatan tahun ini turun? Oh, ini sebabnya gini-gini ya. Cuman kan dalam kasus kalian kan nggak bisa nanya langsung, tapi anggaplah laporan manajemen ini dianggap sebagai jawaban mereka ya. Nah, kita lihat di penjelasan laporan manajemen kenapa pendapatan dia turun. Oh, dia cerita COVID tahun 2019 kok. Kadang-kadang manajemen tuh ngeles-ngeles ya. Kita bicara 2019, dia ngomong COVID. 2019 belum terjadi COVID, Bu. Ini gimana sih? Ntar, kita harus, kalau dengan manajemen kita harus skeptis ya. Dia kadang-kadang ngomong apa, kita ngomong apa. Ini ntar laporan manajemennya. Kenapa pendapatan dia turun? Kita mau tahu. Dia bilang kondisi ekonomi global di tahun 2019 mengalami penurunan disebabkan karena perselisihan dagang yang berkepanjangan. Ya, ngepet lah kita. Kemudian pertumbuhan ekonomi melemah di tahun 2019 ya. Terus harga pasar tembaga aluminium karena dia jual tembaga ya. Ini ya. Industri batangan kawat tembaga mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Lah, pertumbuhan baik kok kenapa dia turun? Harga tertinggi adalah sebesar ini dan terendah sebesar ini. Penurunan 15% dibanding 2018. Penurunan harga berlangsung sepanjang tahun itu terutama dipicu oleh Oke lah, kita anggap ya jawabannya kenapa pendapatan dia turun karena harga tembaga turun katanya. Udah, kamu bawa aja cerita itu ke sini nih ya. Iya, Pak. Bawa cerita itu ke sini. Ya, ini saya tambahkan slide-nya dah ini ya, penjelasan manajemen ya. Jadi kamu bisa tambahkan ya, kenapa anggaplah kamu wawancara sama manajemen, jawabannya itu. Pak, kenapa nih pendapatan turun? Ini ya susah kami ini nih, harganya turun. Pendapatan kami turun juga. Jadi kalau dihitung per karyawan jadinya turun ya kan? Nah, jadi itu sebabnya. Ya, seperti itu ya.
Kenapa menjelaskan turun? Berarti kan faktor eksternal, bukan faktor internal. Ya, kita mau cari audit ini adalah faktor internal. Ya. Oke, penjelasan manajemen seperti itu kita bisa pakai kalau kita masuk akal. Tentu saja itu nggak percaya ya. Kalau manajemen ngomong seperti itu kita nggak langsung percaya. Kita cek memang harga harga tembaga turun. Sebagai auditor kita tuh harus mengembangkan skeptisisme ya, nggak langsung percaya, kita cek aja benarkah harga turun. Oke, itu sudah ada jawabannya tadi ya, kenapa turun rasionya. Nah sekarang yang kedua, rasio biaya gaji dan upah terhadap pendapatan. Ya pendapatan sudah betul ya. Sekarang yang saya mau tahu tadi benarkah dia mengambil datanya betul di beban gaji. Ya beban gaji kita lihat di sini ke belakang lagi ke baru. Nah, beban gaji itu lihat juga ke laba rugi bagian beban ya. Mana tadi bendanya? Nah, ini penjualan beban, tapi memang di sini di laporan laba rugi nggak kelihatan. Ya. Biasanya ada masuk ke pokok penjualan untuk tenaga kerja langsung, ada masuk beban umum administrasi untuk karyawan administrasi karyawan kantor. Nah, kita terpaksa harus lihat rinciannya nih ke catatan laporan keuangan yang 17 dan 19, 16 atau 19 ya. Kita jumlahkan angkanya situ berapa. Kita lihat ke belakang, catatan nomor 16 sampai nomor 17 ya. Nah, 16 nih ada beban gaji kan? Nah, beban upah buruh langsung. Nah, upah buruh langsung, saya ambil aja dari sini. Ya. Saya tambahkan di sini ya. Angka kamu kekecilan, nggak tahu nih kenapa. Saya tuh ngambil yang gaji upah dan kesejahteraan, Pak. Di bagian mana? Ini kan kalau upah ini ya, 39 ini ya. Ini saya susah nulis di slide kamu kenapa ya? Ini 3161 ditambahkan dengan ini gaji upah dan imbalan. Nah ini 1,5 juta ini ya. Terus tambahkan gaji upah bagian penjualan. Gaji upah imbalan karyawan segini ya. Nah, dapatlah itu 3. Jadi ada bagian penjualan, bagian administrasi, dan bagian praktik. Yang ada 3 jenis. Itu dijumlahkan semua. Dibagi dengan total pendapatan tadi. Ya. Jadi untuk tahun 2019, 13 ini, nah, copy bawa ke sini. Set ini aja deh. 2019. Langsung. Nah, segini tambah beban umum administrasi operasional. Ini gaji upah 1,3, 1,5. Tambah bawahnya lagi bagian penjualan. Gaji upah imbalan karyawan bagian penjualan. Nah, jadi angkanya 1,3, 1,5 tambah 200 sekitar 3 jutaan. Sementara dia menghitungnya tadi cuma 233, kecilan ya. Kecilan ya. Karena kamu nggak jumlah, karena ini upah dan gaji dua-duanya ditambahkan. Ya. Nanti dihitung ulang ya nih ya. Tinggal kamu tambahkan ini. Iya, Pak. Tapi kemungkinan akan jatuhnya sama. Maksudnya gini, ada antara
031 dengan 039 yang nggak jauh beda lah. Masih masuk akal rasio gajinya gitu. Sementara perbandingan liabilitas, nah ini liabilitas ini lihat di neraca. Lihat di neraca. Lihat neraca bagian liabilitas. Nah, beban akrual, utang gaji, ya utang pajak. Nah, terpaksa nih karena nggak rinci kita harus lihat ke catatan 14 sama 11 ya. Catatan 14 sama 11. Terpaksa harus lihat ke belakang lagi ya, 14 dengan 11 tadi ya. Kita jumlahkan sama seperti tadi. Bagian perpajakan. 14 dulu deh, 14 dulu. Nah, beban akrual ini yang untuk gaji, pengangkutan, utilitas, komisi, jasa, profesional, biaya manajemen, lain-lain. Nggak ada berkaitan dengan gaji ya, berarti di atas aja berarti ini. Utang pajaknya aja. Kalau pajak panjang sekali ceritanya ya. Makanya kalian harus mengerti betul pajak karena ceritanya biasanya. Nah ini pasal 21 saja kalau berkaitan dengan pajak, berarti 63 dengan 74 ini ya. 63 dengan 74. Pajak PPh pasal 21. Oh ya, ini ada betul. 73 dengan 64. Ya memang kecil sekali ya, ini pajak. 1,39 sekarang 0,85. Turun hampir separuhnya. Kenapa ya? Kenapa kira-kira ini? Ini yang nomor 3 ini ada betul sininya ya. Jadi 88. Oh tadi biaya gaji memang naik juga ya. Jadi kita lihat ke bawah. Ini biasanya pajak ini sesuai ya. Kalau gajinya naik, ya pajaknya naik juga. Ini kan kasus ini atau gaji pajak turun, dia turun juga. Tapi dalam kasus ini malah turun ya. 877 tahun 2019 itu 1 juta sekian. Rupiah dia rupiah. Oh dia didolarkan kan dalam bentuk rupiah didolarkan jadi segini. Kita mau tahu kenapa ini apa turun? Jelasannya apa ya kira-kira ya? Kenapa dia turun ya? Kamu tahu kenapa nggak ya? Kenapa pajak dia turun? Ya nggak masalah dia cerita sini kenapa pajak dia turun tahun 2000. Ini punya masalah pajak semua dia tonton sebelumnya ini. Ada SKP, surat ketetapan pajak. Apa dia mungkin bisa jadi ya dia tertib bayar pajak kah? Jadi sedikit terutang. Apa bisa jadi seperti itu ya? Nah kita harus tahu nih kenapa kira-kira
terjadi penurunan jumlah pajak terutang dibanding tahun lalu. Mungkinkah dia lebih rapi menyusunnya sehingga pajak terutangnya sedikit, atau bagaimana? Gitu. Coba kita lihat lagi dari beban 131 naik ya. Bebannya semua gaji dia naik, cuman pajaknya jadi semakin kecil. Atau kalau belum jelas ini, ditulis gini nih ya, penurunan kemungkinan disebabkan oleh apa ya. Oh, tulis aja kemungkinan disebabkan, nanti ceritanya ditanyakan langsung gitu loh. Ya, saya tulis dari sini kemungkinan pajak PPh pasal 21 mengalami penurunan utang, liabilitas. Liabilitas PD1 mengalami penurunan kemungkinan karena administrasi pajak pembayaran yang semakin cepat atau baik ya. Ditanyakan lagi ke manajemen. Nah, ini harus kita tanya ya. Kita nggak tahu, ada informasi yang ada pun kita belum jelas. Ini harus kita tanya nanti, Pak. Makanya harus ada prosedur inquiry atau tanya jawab tadi itu ya. Ya. Nah, itu ini saya simpan dulu untuk nanti saya kirimkan ke Nia lagi ya. Saya kirim di grup nggak apa-apa nih ya? Iya Pak, makasih Pak. Tapi kamu betulkan lagi gitu. Iya. Revisi. Oke, nanti saya kirimkan. Oke, itu ya untuk contoh tugas yang berkaitan dengan MSDM. Ya. Oke, yang lain juga tolong diperhatikan jawabannya ya, apakah itu sesuai apa enggak ya. Nanti saya tanya balik ke kalian karena itu sama seperti UTS kemarin akan jadi soal di UAS nanti ya. Oke. Itu berkaitan dengan MSDM. Ya. Kemudian